Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8A. Di sini saya Diki Okteda Putra sebagai moderator dengan NIM 1, dengan anggota Keisha Nabila Amanda dengan NIM 29, Nevi Aisyah Zevani Putri dengan NIM 69, dan Anissa Lutfia dengan NIM 71 yang akan mempresentasikan peranan komponen vitamin D untuk tubuh. Pertama-tama kita mengenal dulu apa itu vitamin D. Vitamin D merupakan vitamin larut lemak yang tidak bisa larut dalam pelarut polar dan hanya bisa larut dalam pelarut nonpolar. Di sini ada contoh struktur vitamin D yang dimana turunan-turunan vitamin D sendiri ada vitamin D2 dan vitamin D3. Kemudian produksi vitamin D di kulit. Vitamin D merupakan satu-satunya jenis vitamin yang diproduksi tubuh. Saat terpapar cahaya matahari, senyawa prekursor 7-dehidrokolesterol akan diubah menjadi senyawa kolekalsiferol. Induksi ini terutama disebabkan oleh sinar ultraviolet B atau UVB. Pada tahap selanjutnya, senyawa kolekalsiferol akan diubah menjadi senyawa kalsiterol yang merupakan bentuk aktif dari vitamin D di dalam tubuh. Kemudian apa sifat dan peran pentingnya bagi tubuh? Yang dimana sifatnya di sini terdapat dilarut dalam air, kemudian mudah larut dalam lemak, tahan terhadap pemanasan, dibentuk oleh penyinaran, dan tahan terhadap zat oksigen. Peran pentingnya apa? Di mana salah satunya itu membantu mempercepat proses penyembuhan penyakit gigi dan mulut. Membantu mempercepat proses penyembuhan penyakit gigi dan mulut itu sendiri merupakan, misalnya pada penderita sakit gigi ataupun yang misalnya terjadi kerapuan tulang atau semakin tuanya usia membuat, kekeroposan pada, sistem tulang pada manusia. Sehingga di sinilah dibutuhkan peran vitamin D untuk, kembali menyusun, bagian-bagian materi yang sudah mulai mengurai dari tubuh. Selanjutnya dipersilakan kepada Anissa Lutfia. Oke, selanjutnya untuk metabolisme vitamin D. Nah, vitamin D ini kan dari makanan nanti diserap pada bagian proksimal usus halus. Nah, bagi anak-anak maupun orang dewasa itu dapat menyerapnya itu sampai sekitar 80% dari jumlah vitamin D yang dikonsumsi. Tergantung dari faktor-faktor yang membantu atau menghambat penyerapannya. Nah, setelah diserap, vitamin D itu nanti digabungkan dengan kilomikron dan diangkut dalam sistem limfatik. Dari sistem limfatik, vitamin D dilepaskan dari kilomikron dan masuk ke saluran darah. Di dalam plasma darah, vitamin D diikat oleh suatu protein pentransport, yaitu vitamin D binding protein atau DBP atau globulin. Nah, melalui saluran darah tersebut, vitamin D ini nanti ditransportasikan ke hati oleh mikrosom atau mitokondria hati. Nah, vitamin D3 dihidrosilasi pada posisi ke-25 menjadi kalsidiol atau kaldiol atau 25 hidroksikolekalsiferol atau 25 hidroksi vitamin D3. Nah, dengan bantuan apa? Dengan bantuan enzim 25D3 hidroksilase. Selanjutnya nanti 25 hidroksi vitamin D3 ini memasuki sirkulasi menuju ginjal. Bila kadar kalsium darah itu rendah, nanti kelenjar paratiroid mengeluarkan paratormon yang akan merubah kalsidiol menjadi kalsitriol. Nah, proses ini terjadi di mitokondria tubulus proksimal ginjal, di mana 25 hidroksi vitamin D3 mengalami hidroksi pada posisi ke-1 menjadi 1-alfa 25 hidroksi vitamin D3 dengan bantuan enzim 1-alfa hidroksilase. Nah, senyawa 1-alfa 25 hidroksi vitamin D3 inilah yang merupakan metabolit vitamin D3 yang paling kuat dan berperan dalam meningkatkan absorpsi kalsium dalam usus dan reabsorpsi kalsium dalam ginjal.
Ini di sini kita bisa lihat prosesnya ya. Jadi ada dehidrokolesterol yang mana nanti oleh kulit kita diserap diterjemahkan menjadi vitamin D yang lalu diterjemahkan lagi di liver menjadi vitamin D25OH vitamin D yang nanti ini oke. Boleh slide selanjutnya Diki? Nah, kalau kita lihat dari yang tadi, ini sebenarnya mekanisme kerja vitamin D-nya yang secara lengkapnya. Vitamin D itu terbentuk secara alami ketika kulit terkena sinar matahari langsung. Makanya vitamin D itu memiliki nama lain vitamin matahari. Nah, tubuh kita akan memproduksi vitamin D itu secara otomatis ketika terkena sinar matahari dengan cara apa? Dengan cara mengubah kolesterol pada kulit menjadi zat yang disebut kalsitriol. Nah, di dalam tubuh, vitamin D itu diserap di usus dengan bantuan senyawa garam empedu. Lalu setelah diserap, nanti vitamin D ini kemudian akan disimpan di jaringan lemak atau adiposa dalam bentuk yang tidak aktif. Next. Baik, selanjutnya kepada Keisha dipersilakan. Baiklah, selanjutnya manfaat vitamin D. Vitamin D2 dan D3 memiliki nilai antirakitis yang sama untuk manusia, anjing, babi, tikus, dan ruminansia. Namun pada unggas, D3 lebih bermanfaat daripada D2. Vitamin D berfungsi dalam homeostasis kalsium fosfor sama-sama dengan paratormon dan kalitonin. Kalsium dan fosfor sangat diperlukan pada proses-proses biologi. Kalsium penting untuk kontraksi otot, transmisi impuls saraf, pembekuan darah, dan struktur membran. Vitamin D juga berperan sebagai kofaktor bagi enzim-enzim seperti bagi lipase dan ATP-AC. Fosfor memegang peranan penting sebagai komponen DNA dan RNA. Fosforilasi protein-protein untuk pengaturan jalur-jalur metabolik. Kalsium dan fosfor serum untuk mineralisasi tulang secara normal. Lalu manfaat lainnya mempengaruhi kerja kelenjar endokrin dan mempengaruhi proses osifikasi. Lalu defisiensi gula vitamin D. Defisiensi vitamin D terjadi pada anak-anak mengakibatkan timbulnya deformitas seperti KKO atau rickets. Ini terjadi pada anak yang semasa bayi diberikan ASI tanpa pemberian suplemen vitamin D. Bila defisiensi vitamin D terjadi pada anak yang belum besar atau orang dewasa, terjadi efek mineralisasi tulang, mengakibatkan nyeri berdenyut di tulang dan kelemahan otot ini yang disebut dengan osteomalacia. Seperti pada gambar itu contoh kaki rickets dan perbandingannya dengan contoh kaki yang normal. Lalu ada akibat lain dari defisiensi vitamin D di luar tulang ada berhubungan dengan kejadian infeksi tuberkulosis dan infeksi di paru-paru dan influenza. Defisiensi vitamin D juga berhubungan dengan insiden kanker prostat, schizophrenia, kanker payudara, diabetes mellitus, preeklamsia, dan tekanan darah tinggi. Seperti pada contoh, yaitu jika di otak defisiensi vitamin D itu schizophrenia, kalau di sirkulasi itu tekanan darah tinggi, pernapasan, asma, pankreas, diabetes tipe 1, tulang, riket atau osteoporosis, dan di otot terjadi kelemahan otot. Defisiensi vitamin D.
Penyakit riket siam merupakan tanda kegagalan tulang dan memineralisasi. Tulang kaki dan lutut akan kaku ketika kita berjalan. Pembentukan tulang panggul dan tulang dada tidak sempurna, juga tulang kaki X dan O. Ketidakseimbangan penyerapan C, A, dan P. Lalu ada terjadinya osteomalacia atau pelunakan tulang. Selanjutnya, kebutuhan vitamin D untuk yang seimbang. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan vitamin D, yakni kebutuhan akan suplemen vitamin D juga berbeda-beda antar individu. Orang dengan defisiensi atau kekurangan vitamin D tentu saja membutuhkan dosis yang lebih tinggi atau dosis terapi yang di atas 2000 IU per hari. Sedangkan pada individu yang normal, dosis yang disarankan adalah 400 sampai 1000 IU per hari untuk menjaga maintenance. Namun semua ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti berat badan, usia, genetik, penyakit, penyerta, warna kulit, paparan sinar matahari. Kemudian yang kita dapat lakukan, yang pertama itu dapat berjemur di bawah sinar matahari. Yang dimana vitamin D ini diproduksi secara alami dalam tubuh ketika terpapar sinar matahari. Oleh karena itu, dapat memakan waktu sekitar 15-20 menit untuk berjemur, paling tidak 3 kali dalam seminggu. Pigmentasi kulit juga berperan dalam menentukan jumlah vitamin D yang dibuat oleh tubuh. Semakin gelap kulit seseorang, maka semakin banyak paparan sinar matahari yang dibutuhkan untuk membantu pembentukan vitamin D dalam tubuh. Namun pada saat sebelum berjemur, tetap harus menggunakan tabir surya yang diperlukan untuk mencegah dampak buruk dari sinar matahari, baik UVA maupun UVB bagi kulit. Kemudian menggunakan lampu sinar ultraviolet. Matahari memancarkan jenis cahaya yang dikenal sebagai UVB yang disintesis oleh kulit untuk memulai produksi vitamin D dalam tubuh. Lampu UVB sendiri bekerja dengan menggunakan jenis sinar yang sama dengan matahari sehingga dapat tetap berada di dalam ruangan di tempat yang hangat dan tetap mendapatkan manfaat dari hari musim panas yang cerah. Faktanya, beberapa lampu LED pada panjang gelombang tertentu terbukti lebih efisien dalam merangsang produksi vitamin D pada kulit daripada matahari. Namun disarankan untuk berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan sebelum memulai rutinitas terapi sinar UV karena adanya faktor-faktor tertentu seperti kandungan melanin kulit dan faktor usia. Yang ketiga, dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D seperti ikan, telur, dan jamur. Namun hal yang harus diperhatikan dari makanan tersebut adalah vitamin D ini sendiri larut dalam lemak. Maka diusahakan untuk mengkonsumsi makanan yang diperkaya dengan lemak sehat. Beberapa makanan yang secara alami mengandung banyak vitamin D adalah ikan salmon, sarden, daging merah, hati sapi, kuning telur, dan udang. Namun hal yang harus diperhatikan adalah bahwa vitamin D larut dalam lemak, maka diusahakan untuk mengkonsumsi makanan yang diperkaya dengan lemak sehat itu sendiri supaya kebutuhan vitamin D-nya itu bisa seimbang. Baik, sekian dari presentasi kelompok 8A. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.